teman-teman. Pertama-tama mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi di sini nama aku Nana Salma Zafira dengan nomor NPM 22082010106. Aku dari kelas Bela Negara Q167. Nah, di sini aku dari prodi Sistem Informasi dan dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, pertama-tama nih kita mau jelasin apa dulu. Di sini bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI yang didasarkan oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara. Nah, secara fisik sendiri bela negara juga dapat diartikan sebagai pertahanan diri dari upaya-upaya yang mengancam negara kayak gitu. Tapi kalau secara non fisik, bela negara ini bisa diartikan sebagai upaya aktif atau partisipasi aktif dalam memajukan bangsa dan negara, gimana sih agar negara itu menjadi lebih kuat atau lebih maju untuk kedepannya, baik melalui pendidikan, moralnya, sikap, dan kesejahteraan orang-orang yang ada di negara itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut aja. Bela negara ini kan punya nilai-nilai nih. Apa aja sih nilai-nilai dari bela negara itu sendiri? Yang pertama ada yaitu cinta tanah air. Jadi di sini cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan juga negara. Cinta tanah air sendiri kayak memiliki beberapa contoh kayak bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga menjadi rakyat Indonesia, terus ada juga kayak memakai produk dalam negeri kayak gitu, terus kayak kita juga menaati aturan yang ada di Indonesia, membayar pajak, lalu kayak apalagi ya, masih banyak rasanya contoh dari cinta tanah air itu sendiri. Oke, sekarang kita bahas yang kedua yaitu cinta tanah air yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Ketiga yaitu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Oke. Keempat yaitu adalah rela berkorban untuk bangsa dan juga negara. Nah, baik yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Awal bela negara ini ada dua juga, yaitu psikis sama fisik. Aku nggak usah jelasin banyak-banyak. Kalau psikis sendiri seperti kecerdasan emosional, rasa tanggung jawab atau disiplin gitu. Nah, yang kedua adalah fisik. Fisik ini nggak usah aku jelasin lagi. Kayak memiliki kesehatan yang prima, terus kondisi tubuh yang kuat, jasmani yang terampil seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih hubungan bela negara dengan sistem informasi, yaitu jurusan aku. IT sendiri, sistem informasi ini kan IT gitu ya. Yang pasti kalau kalian sadari ini tuh hubungannya sangat erat banget. Nah, terutama pada konteks keamanan nasional dan juga kemajuan suatu negara. Seperti IT ini mendukung banyak sekali kemajuan bangsa. Seperti IT ini memiliki peran yang krusial atau peran yang sangat membantu negara dalam melindungi ketahanannya atau misal asetnya atau dari ancaman-ancaman yang mengancam Indonesia ini. Kayak contohnya ada cyber, ada hoax, ada yang mungkin dapat merusak integrasi Indonesia itu sendiri. Seperti IT ini dapat melakukan pengembangan terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Kayak contohnya negara itu mampu mengembangkan dan mengadopsi teknologi terkini dalam bidang pertahanan. Kayak jadi negara yang bisa membuat atau memiliki teknologi dalam bidang pertahanan pasti akan unggul dalam strategis itu sendiri. Nah, IT ini berperan dalam mengembangkan teknologi pertahanan seperti membuat sistem senjata yang lebih canggih kayak atau ada contohnya tuh kayak drone militer kayak dan sistem pertahanan lainnya kayak gitu. Sekarang itu kan banyaknya orang-orang yang bisa mengakses IT dengan mudah. Nah, di situ juga kita nggak bisa kayak menanggulangi gimana sih orang itu memakai IT itu, apakah dengan baik atau emang dengan buruk gitu. Nah, seperti kita menyelesaikan tahun lalu atau melihat dari tahun lalu, itu banyaknya berita-berita hoax atau sesuatu yang nggak menurut fakta, kayak datanya tuh nggak ada gitu pada saat pemilu presiden 2019 lalu gitu. Kan banyak banget orang-orang yang menyebarkan hoax tanpa memiliki data atau informasi yang sesuai kayak gitu, hanya untuk menjalankan pihak lain. Mereka tanpa sadar menyebarkan berita-berita yang nggak sesuai kayak gitu. Itu juga yang menyebabkan perpecahan masyarakat untuk melakukan bela negara sendiri, yaitu nggak harus kalau kita maju ke depan sebagai garda terdepan untuk melakukan pertahanan itu nggak harus seperti itu. Namun kita juga bisa berpartisipasi aktif. Kayak contohnya tadi, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat
dalam berbela negara di era digital ini seperti memiliki pemahaman dan juga kesadaran, kayak terus kita juga dapat menggunakan teknologi itu dengan bijak ya teman-teman, dengan bijak, kayak terus memiliki pendidikan dan literasi digital yang baik. Literasi itu perlu banget karena sekarang apapun tuh bisa dimanipulasi, atau sekarang tuh banyak banget yang bisa membuat berita yang tidak sesuai fakta yang bisa membuat perpecahan. Nah, perpecahan ini tadi juga bakalan mengakibatkan dampak juga untuk kedaulatan negara kan. Jadi melalui partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal tersebut, jadi kita itu bisa berkontribusi dengan signifikan dalam menjaga keamanan nasional di era digital seperti ini tadi. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah atau sesuatu yang mungkin kurang dari yang udah aku ucapin tadi. Jadi terima kasih. Bye.